Selamat datang di program Semarak Nusantara. Program ini Marketeers TV hadirkan khusus untuk menyambut Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Selama sebulan penuh, Marketeers TV akan menghadirkan berbagai konten untuk memperkuat kembali rasa kecintaan dan nasionalisme pada negara ini dalam program Semarak Nusantara. Aku Delia Amanda yang akan menjadi host pada hari ini. Nah, kali ini aku akan membawakan tema Merdeka Insight. Kami akan menggali pandangan dan cara anak muda dalam memaknai kemerdekaan. Narasumber kali ini datang dari CEO Warung Mitar Group, perusahaan teknologi yang bergerak di bidang retail mikro. Memiliki misi mewujudkan digitalisasi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan mereka. Sebagai pendiri Warung Mitar Group, sosok ini merupakan anak muda Indonesia yang berjiwa nasionalis karena ingin mentransformasi bisnis warung Indonesia agar go digital. Seperti apa sosoknya? Telah hadir bersama kita Agung Bezari Hadinegoro, co-founder dan CEO Warung Mitar Group. Halo Kak Agung. Halo Delia. Apa kabar nih Kak? Baik, sehat-sehat. Semoga semuanya juga sehat-sehat dan baik-baik di rumah. Sehat selalu ya Kak. Makasih Kak nih udah berkenan nih untuk hadir, join sama kita hari ini buat sharing-sharing. Ya, terima kasih juga udah mau ajakin kita untuk sharing-sharing juga, udah ngundang kita dan keinget tentang kita. Wah, luar biasa sekali nih Kak Agung. Walaupun kakak masih muda, namun sudah berhasil membuat inovasi bisnis yang berdampak pada perekonomian masyarakat dan tentunya akan memajukan bangsa Indonesia. Nah, pada Amin. perkembangan teknologi digital yang pesat seperti sekarang ini, informasi telah mengalir begitu deras ke generasi muda. Kemudahan ini bisa memperkuat pengetahuan mereka. Namun, di sisi lain, tidak semua informasi membawa pengaruh positif bagi kesatuan, kecintaan, dan kepedulian kepada negara ini. Untuk itu dibutuhkan sosok-sosok yang bisa memberikan arahan sekaligus panutan agar anak muda sekarang tetap memiliki semangat nasionalisme serta mendorong anak muda untuk semakin berkontribusi positif pada lingkungan sekitar, bangsa, dan negara. Nah, langsung aja nih aku tanya-tanya sama Kak Agung. Sebagai generasi muda, apa sih makna nasionalisme menurut Kak Agung di era digital sekarang ini? Pertanyaannya sangat filosofis dan mungkin susah ya. Jadi cocok banget jadi pertanyaan pertama. Kalau menurut saya sendiri makna nasionalisme mungkin melebihi diri kita ya. Jadi ketika kita ngomongin nasionalisme itu adalah semangat kita sebagai orang yang ngerasa kita harus ngelakuin sesuatu lebih dari untuk diri kita sendiri atau bahkan mungkin lebih dari cuman orang-orang terdekat kita tapi buat nasional gitu untuk semua orang dan untuk kelanjutan bangsa atau negara ini gitu ya. Jadi walaupun semangat nasionalisme ini yang paling kita bisa rasain mungkin dari leluhur kita yang berjuang dan bisa bikin Indonesia merdeka sampai saat ini gitu ya udah 76 tahun lebih. Dan nasionalisme itu lebih dari diri mereka gitu. Itu adalah mereka memberikan sesuatu yang dia berikan untuk kita gitu. Mungkin orang yang bahkan nggak pernah ketemu gitu ya. Jadi sebenarnya buat saya sendiri sih nasionalisme adalah gimana sih caranya kita bisa ngelakuin sesuatu atau kita memberi dampak yang lebih dari fungsinya untuk diri kita sendiri. Jadi nggak cuman buat memperkaya diri atau buat mencari ketenaran diri sendiri atau mencari kekuatan atau power atau posisi atau roles atau kebanggaan untuk diri sendiri. Tapi gimana sih caranya kita ngelakuin sesuatu untuk kebaikan bersama gitu ya. Bersamanya itu besar banget gitu ya kalau konteks nasional tuh mungkin nggak cuman kebersamaan suatu kelompok atau suatu daerah, suatu geografis, suatu etnis, tapi semua orang Indonesia yang punya KTP Indonesia dan juga orang-orang anak cucu kita yang di masa depan yang juga bakal punya KTP kayak kita gitu ya. Jadi gede banget lah nasionalisme maknanya buat kita sendiri. Wah, luar biasa nih Kak Agung. Memang benar sih kalau nasionalisme itu kebaikan yang bisa kita luangkan untuk negara, untuk kepentingan bersama. Nah, warung warung atau retail tradisional menyumbang 60% dari total bisnis retail di Indonesia. Apakah digitalisasi pada bisnis warung akan semakin membuat bisnis ini bisa bertahan di tengah gempuran minimarket? Menurut Kak Agung seperti apa?
Actually sebenarnya lebih dari 70% dari consumer products yang kita setiap hari consume itu masih flowing di traditional retail ini. Jadi sebenarnya ketika kita ngomongin, oh gimana sih caranya traditional retail ini maju, sebenarnya bukan maju ya, tapi gimana caranya kita bisa maju. Karena kalau misalnya traditional retailnya tuh nggak maju, kita sebagai consumer dan kita sebagai ekonomi juga nggak maju. Kenapa? Karena mereka ya gede banget gitu kontribusinya terhadap ekonomi kita. Jadi mungkin kalau saya mungkin nggak fokus sama oh gimana caranya nggak kena gempur atau nggak tenggelam sama modern trade, tapi gimana sih caranya kita enable growth opportunity, gimana sih kita enable kesempatan untuk bertumbuh untuk usaha-usaha yang tradisional, yang mungkin sebelumnya dibilangnya tradisional, yang sebelumnya mungkin mentok di keadaan seperti itu puluhan tahun nggak berubah, tapi gimana sih caranya kita bikin path atau bikin jalur supaya akhirnya usaha-usaha kecil ini tuh bisa berkembang gitu. Dan dengan berkembangnya usaha ini kita bisa ngembangin ekonomi kita bersama sih. Dan itulah kenapa kita bikin Warung Pintar, karena ya basically kita pengen enable salah satu tonggak ekonomi Indonesia lah, yaitu warung, dan kita bisa numbuhin ekonominya Indonesia dari bottom up, dari bawah ke atas. Baik, terima kasih Kak Agung. Nah, kalau bentuk digitalisasi sendiri, bisnis warung yang dilakukan Warung Pintar Group itu seperti apa, Kak? Sebenarnya banyak. Jadi solution digitalisasi kita nomor satu itu adalah supply chain dulu ya. Jadi digitalisasi supply chain. Jadi yang kita lakuin itu adalah kita digitalize transactions, bisnis transaksi yang dilakuin sama warung ke suppliernya. Jadi dengan aplikasi Warung Pintar, si warung ini tuh bisa dapat akses ke berbagai jenis suppliers yang mereka sebelumnya udah punya, atau udah punya relationship, ataupun suppliers yang sebelumnya mereka bahkan nggak tahu ada gitu ya. Jadi warung-warung ini dengan buka aplikasi Warung Pintar bisa connect langsung sama distributor, bisa connect langsung sama grosiran sekitarannya, atau bisa connect langsung dengan brand-brand yang ada di sekitarannya dia, sehingga dia nggak ada lagi apa ya, misinformasi ya. Karena yang isu pertama yang kita solve di sini adalah biasanya apalagi dalam keadaan kayak gini banyak banget misinformasi soal harga, ada juga keterbatasan akses untuk bisa dapetin barang, sehingga retailer kecil ini tuh yang jadinya harus menanggung beban gitu karena perbedaan harga lah, atau karena keterbatasan barang gitu. Jadi nomor satu adalah gimana sih pemilik warung ini punya akses ke suppliers yang selengkap-lengkapnya, dengan sehingga dia bisa dapetin availability dan harga terbaik. Nah, yang kedua adalah akses ke pertumbuhan bisnisnya sendiri. Pertumbuhan bisnis itu dalam bentuk apa sih? Oh, pertumbuhan bisnis dalam bentuk financing. Jadi Warung Pintar kita punya bisnis untuk enable financing buat warung. Terus kita juga enable tools gitu. Jadi warung-warung bisa pakai aplikasi kita dan bisa pakai berbagai tools yang ada di dalamnya untuk mengganti catatan yang manual jadi digital, mengganti pencatatan transaksi jadi digital, pencatatan inventory jadi digital, dan macam-macam. Pembayaran pun bisa jadi digital. Nah, yang terakhir juga warung bisa leverage dari barang-barang atau service digital yang Warung Pintar enable, sehingga warung nggak harus cuman jualan barang yang physical, tapi juga bisa jualan barang yang digital gitu, sehingga warung-warung ini bisa jadi digital hub buat consumer-consumernya gitu. Jadi warung enable capability yang lebih tinggi lagi. Kira-kira gitu sih bagaimana Warung Pintar sampai hari ini tuh mendigitalisasi warung-warung ini. Baik, Kak Agung. Nah, kalau dengan memiliki akses langsung ke merek ini, bisa meningkatkan berapa persen keuntungan bagi pemilik warung, Kak? Sebenarnya macam-macam ya, cuman yang pasti adalah cara kita ngitungnya ada beberapa hal. Yang satu adalah dari sudut pandang opportunity. Jadi kalau misalnya dapat akses, dengan adanya akses, warung itu bisa menghemat opportunity loss, di mana biasanya ketika misalnya ketidaktahuan, quote unquote, itu menyebabkan warung jadinya akhirnya ya beli di tempat yang dia tahu aja. Nah, sementara ketika warung punya akses lebih, berarti mereka bisa dapetin margin lebih 5-10% dari itu aja. Nah, dua adalah time atau effort benefits juga. Jadi dengan warung
punya akses ke banyak berbagai jenis barang, tahu harganya, availability tinggi, sehingga warung nggak perlu lagi harus banyak ngelakuin mobilitas untuk ngelakuin kulakan gitu atau belanja inventory gitu ya. Dan itu lumayan costly gitu. Jadi sebenarnya warung juga bisa mengurangi effort mereka dalam ngelakuin belanja, ngurangin effort mereka dalam mencari barang. Nah, yang terakhir adalah warung juga jadi bisa nge-plan lebih baik ya. Jadi ketika warung tuh bisa memilih dan merencanakan dengan lebih baik, akhirnya warung tuh bisa milih kapan sih harus beli ke distributor paling atas gitu ya. Karena mungkin kalau beli ke distributor paling atas, pengirimannya agak lebih lama, tapi harganya paling bagus, cuman juga ada minimum ordernya. Kapan sih belinya ke grosir? Nah, mungkin grosir harganya sedikit lebih mahal dibandingin distributor, tapi bisa dikirim same day. Jadi karena di plan dengan baik, sebenarnya kita melihat ada peningkatan margin yang simple sampai 15-20%, cuman gara-gara punya availability atau pilihan yang sebelumnya mungkin nggak ada. Gitu sih. Baik, Kak Agung. Nah, sekarang kan lagi masa pandemi ya, Kak. Seberapa besar dampak pandemi ini terhadap bisnis warung, Kak? Ada beberapa dampak untuk warung ya di dalam pandemi ini. Jadi dampak nomor satu yang kerasa adalah dampak yang terjadi karena geografis atau lokasinya. Jadi untuk warung-warung yang lokasinya di daerah perkotaan dan daerah komersil itu benar-benar kena gitu ya, di mana atau misalnya di daerah yang jalan commuting untuk banyak orang itu pasti kena. Jadi karena perubahan behavior dan mobilisasi, ya pastinya warung yang di daerah-daerah yang mungkin tadinya mobilisasi rendah gitu ya, jadi trafficnya berkurang. Jadi kayak daerah yang ada di warung-warung yang di sekitaran sekolah, sekitaran perkantoran, sekitaran area bisnis, area berdagang, yang mungkin dulunya rame, sekarang jadi trafficnya berkurang. Meanwhile mungkin ada beberapa nggak mungkin lah, meanwhile ada beberapa warung juga yang di daerah perumahan itu justru bisa bertumbuh gitu ya, karena banyak orang yang lebih stay di rumah dan prefer untuk ngelakuin pembelanjaan sehari-hari ke warung-warung sekitaran rumahnya aja gitu. Nah, itu alasan nomor satu. Nomor dua, impact yang terjadi nomor dua itu adalah impact yang terjadi karena perubahan consumer behavior. Jadi mungkin juga dibahas berulang kali sama marketeers juga, gimana consumer behaviors berubah karena pandemi, gimana consumer tuh mulai melihat suatu barang tuh jadi sesuatu yang positif, suatu barang yang mungkin tadinya positif jadi negatif gitu ya anggapannya. Nah itu terjadi banget juga gitu. Jadi dan ini akibatnya adalah warung sering banget jadi kalang kabut untuk cari barang gitu ya. Jadi ada pemusatan demand di suatu barang tertentu lah. Misalnya kayak ada barang yang mungkin masyarakat cari karena meyakini ada improve kesehatan lah. Kayak misalnya yang mengandung vitamin C, yang mengandung susu, yang mengandung suatu vitamin gitu ya. Jadi atau multivitamin untuk bisa improve imun tubuh gitu ya. Jadi barang-barang tersebut tuh jadi melonjak banget gitu ya demand-nya. Minimal mungkin ada barang-barang tertentu yang mungkin konotasinya nggak terlalu baik dengan kesehatan, itu jadi terjadi penurunan gitu. Jadi impact-nya kerasa banget di warung, di mana warung tuh jadi kelabakan nih nyari barang gitu. Dan jadinya ada pemusatan gitu. Dan warung juga seringkali bingung kayak benar lakunya tuh saat ini doang atau benar-benar ntar cuman peak sebentar terus hilang lagi gitu. Karena karena supply chain di Indonesia juga sangat tidak rapi, jadi banyak pemain tengah, akhirnya juga pemusatan demand pada suatu barang tertentu tuh bisa mengakibatkan harga jadi naiknya gila-gilaan gitu ya, dan seringkali juga barang bisa sampai hilang di market gitu, kayak mungkin beberapa bulan yang lalu bahkan sampai barang-barang kebutuhan pokok pun sempat hilang di market. Nah itu impact dari consumer behavior. Nah terakhir tentunya impact dari penyakitnya sendiri ya. Jadi kayak banyak warung tuh banyak yang jadi takut juga sih untuk buka, dan warung juga banyak yang tadinya punya mungkin areal untuk nongkrong quote unquote, itu juga jadi dihilangin gitu. Jadi sebenarnya banyak bisnis warung yang shifting ya sedikit. Jadi mungkin itu sih dampaknya ke warung. Dan kalau misalnya ngomongin average, ngomongin statistik, average
warung 90% bilang dirinya terdampak positif ataupun negatif. Dan yang terdampak dan rata-rata terdampak negatif atau berkurang itu sekitar 28%, 28% trafficnya berkurang, mereka bilang. Makanya warung benar-benar ngerasain roller coaster lah kalau menurut saya di saat-saat pandemi ini, karena ini hal yang berubah-berubah terus, yang mereka juga harus beradaptasi terus, dan nggak tahu sampai kapan sih. Jadi sebenarnya kalau dia dampaknya ke warung lebih banyak ke dinamisme pasar yang berubah-berubah dan nggak menentu sih sebenarnya gitu sih. Baik, Kak Agung. Jadi warung itu tergantung dengan lokasi, terus juga perubahan customer behavior-nya, dan warung itu sendiri ya, Kak, mau dia buka atau enggak, itu kan tergantung sama pemilik warungnya sendiri. Betul, 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 betul. Nah, kira-kira kapan warung terdampak bisa recovery, Kak? Sebenarnya ya itu balikin lagi ke keadaan marketnya ya. Jadi kalau misalnya warung yang terdampak kan tadi dampaknya bisa macam-macam gitu ya. Tapi sebenarnya yang kita coba sekarang itu adalah membawa solusi bagi yang terdampak gitu ya. Jadi solusi yang kita bawa, karena kita saat ini punya banyak banget warung ya. Jadi sekarang ada sekitar 500.000 warung yang terdaftar di ekosistem kita. Jadi kita coba slice juga gitu. Jadi kayak kita coba nomor satu, gimana sih caranya warung, kita making sure warung tuh bisa selalu nggak ada masalah pengadaan gitu ya. Jadi ketika misalnya demand-nya berubah-berubah, warung tuh bisa gesit gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita making sure barang-barang yang on demand itu selalu ada gitu di aplikasi kita. Dan making sure nggak ada price changes yang terlalu berlebihan gitu. Sehingga kita selalu paling bagus gitu ya di market. Nah terus juga kita juga making sure kalau misalnya warung tuh selalu bisa beradaptasi dengan keadaan kayak gini gitu ya. Misalnya sejak tahun lalu kita bikin program sama Grab untuk connect warung langsung ke Grab Mart gitu ya. Jadi warung bisa jualan online juga gitu. Jadi tanpa harus jualan secara langsung atau secara fisikal, tapi warung juga bisa terima order dari aplikasi Grab. Kita juga ada kerjasama sama beberapa e-commerce untuk enable warung masuk dalam e-commerce gitu. Jadi untuk warung-warung yang pengen jualan juga di e-commerce juga bisa secara gampang karena integrated langsung sama aplikasi. Jadi gitu sih, Dele. Jadi banyak hal yang benar-benar kita adjust dari servisnya warung, supaya gimana sih caranya warung ini bisa beradaptasi gitu ngalamin keadaan ini. Karena kita jujur aja, maksudnya kita juga nggak tahu kan, maksudnya ujungnya sampai kapan. Terus habis itu kita juga nggak tahu apakah ada yang namanya pulih gitu ya. Apa justru pulih itu adalah beradaptasi gitu. Nah justru kalau kita ngelihatnya jawabannya adalah gimana sih caranya dengan aplikasi Warung Pintar ini warung tuh bisa lebih daripada surviving, tapi justru bisa thriving di dalam keadaan yang kayak gini. Gitu sih. Wah, keren banget nih Kak Agung. Kak Agung nih memperluas pasar warung biar bisa terus beradaptasi dan memperluas pasarnya bisa dinikmati walaupun pakai digital ya, Kak. Nah, kalau menurut Kakak, ada nggak sih peluang memberdayakan masyarakat sekitar dengan membuka warung bisnis ini? Sebenarnya jadi ya memberdayakan gini lah. Warung itu kan sebenarnya bisnis yang barrier to entry-nya rendah ya kan. Jadi siapa sih yang nggak bisa buka warung gitu? Semua orang bisa buka warung. Tapi untuk orang jadi jago berwarung itu susah gitu. Jadi kayak learning curve-nya tuh steep, tapi barrier to entry-nya gampang gitu ya. Semua orang bisa buka warung. Jadi sebenarnya yang kita pengen lakuin adalah gimana sih caranya bisnis yang barrier to entry-nya tuh rendah seperti warung ini tuh bisa learning curve-nya nggak se-steep itu. Jadi learning curve-nya tuh bisa lebih mudah gitu. Jadi misalnya misalnya ada orang yang buka warung, terus habis itu orang pengen belajar gimana sih caranya bisa ningkatin omset. Apa sih caranya supaya saya bisa membuat
customers experience yang lebih baik, apa sih yang harus saya lakuin sehingga saya bisa ningkatin stok saya. Itu jadi hal yang sangat mungkin di warung, yang tadinya mungkin untuk seorang warung misalnya dari omsetnya 1 juta jadi 10 juta itu butuh 10 tahun. Mudah-mudahan dengan warung pintar ya kita bisa bantu itu untuk mempercepat pertumbuhan bisnisnya. Gitu sih, Mbak Delia. Jadi saya ngelihatnya justru kita ngelihatnya pemberdayaan itu adalah gimana sih caranya kita ngasih kesempatan atau ngasih opportunity untuk orang-orang pemilik warung ini sehingga mereka bisa bertumbuh dengan cepat dan nggak lagi harus kesulitan gitu ya mencari informasi, mencari barang, mencari akses menggunakan tools. Itu jadi sesuatu yang jauh lebih mudah saat ini dengan warung. Baik, Kak Agung. Jadi emang semua orang nih bisa punya kesempatan buka warung sendiri, dan aplikasi Warung Pintar ini mempermudah untuk mengolah data, untuk reach customer biar lebih luas ya, Kak? Ya, untuk bertumbuh lah. Baik, Kak Agung. Nah, marketers, masih banyak pertanyaan-pertanyaan menarik untuk Kak Agung. So, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Halo Marketeers, kembali lagi dalam perbincangan dengan Agung Bezari Hadinegoro, CEO Warung Pintar Group dalam acara Merdeka Insight. Tadi kita sudah membahas nasionalisme dan kontekstualisasi di era digital sekarang ini. Nah, sekarang kita akan gali bagaimana keterkaitan antara bisnis warung, anak muda, dan nasionalisme. Kak Agung, prinsip nasionalisme negara kita dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Pada fase pendidikan mana yang paling tepat untuk menanamkan nilai-nilai tersebut dan kenapa? Silakan Kak Agung. Wah, saya mungkin bukan edukator ya, jadi mungkin saya juga nggak bisa menilai, tapi yang pasti nilai-nilai itu harus ditanemin terus dari masa kecil, dari keluarga, dari benar-benar dari yang paling bawah, terus habis itu dilanjutin di semua lingkungan sih. Jadi nggak ada satupun lingkungan yang nggak menanamkan nilai-nilai nasionalisme yang kita pegang. Jadi harus siap langkahnya, karena kan sebenarnya Pancasila atau nilai-nilai nasionalisme kita itu kan sebuah kalau di perusahaan visi misi dan value gitu ya. Jadi itu hal yang kita pakai untuk menyelesaikan masalah, untuk make decision. Jadi kita harus selalu mikirnya kayak gitu. Jadi itulah salah satu cara supaya kita sebagai orang yang 270 juta manusia ini tuh bisa sama-sama satu pikiran sih. Baik Kak Agung. Nah, kalau menurut Kak Agung sendiri, seberapa menarik membuka usaha warung bagi generasi muda saat ini ketika tawaran bekerja di kantor atau di tempat formal lainnya berdatangan? Ya mungkin sebenarnya gini ya, mayoritas sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat statistik ya, mayoritas orang Indonesia tuh masih kerja di sektor informal gitu ya, which is ya jualan ya, salah satunya warung gitu ya. Dan sebenarnya kalau misalnya ngomongin generasi muda, menurut saya saya sempat lihat ada salah satu report dan ada salah satu video yang dibikin sama World Bank yang ngomongin soal millennials yang sebenarnya di Indonesia gitu ya. Dan statistically, millennials yang sebenarnya ada di Indonesia itu bukan millennials yang ngopi-ngopi di cafe atau millennials yang party-party di Senopati gitu. Tapi millennials Indonesia itu adalah sebenarnya adalah middle class gitu. Adalah blue collar, informal middle class atau emerging middle class atau emerging consumers yang sebenarnya bekerja keras gitu untuk dapat kehidupan yang lebih baik gitu. Nah, sebenarnya inilah yang kita lihat sebagai consumers yang menarik gitu. Jadi pemuda-pemuda yang mungkin datang dari keluarga yang lebih yang terbatas tapi punya keinginan dan punya ambition untuk bisa bertumbuh lebih dan punya akses
lewat smartphone-nya dia ke berbagai hal, ke berbagai opportunity, sehingga akhirnya itu menjadi hal yang menarik. Jadi sebenarnya mungkin kalau misalnya kita omongin ya apakah jadi Gojek sesuatu hal yang dipikirin sama orang 10-15 tahun yang lalu, tapi sekarang jadi dipikirin dan jadi mungkin salah satu pekerjaan yang stable juga gitu. Tapi dan juga mungkin jadinya saat ini kita lihat banyak banget warung-warung yang mulai ditransisikan ke anaknya gitu ya. Mungkin hal yang sebelumnya itu hal yang nggak terjadi, tapi ini tuh jadi justru lebih terjadi. Kenapa? Karena generasi mudanya bisa melihat opportunity untuk mereka bisa berbuat sesuatu atau membuat sesuatu instead of cuman melanjutkan. Karena apa? Karena dapat informasi yang cukup. Jadi sebenarnya kita melihatnya apakah anak-anak muda ini tertarik apakah dengan warung pintar anak-anak muda ini jadi tertarik untuk berbisnis warung instead of kerja? Jawabannya kita lihat banget gitu. Dan itu merupakan hal yang menarik banget buat kita karena anak-anak muda, customer kita yang lebih muda ini mungkin jadi punya appetite yang berbeda gitu ya untuk mencoba sesuatu, untuk kayak misalnya mungkin bapaknya nggak tertarik gitu ya untuk jualan voucher game misalnya, tapi anaknya ketika running warung jadi tertarik gitu untuk jualan voucher game. Mungkin bapaknya cuma pengen jualan toko kelontong aja, jualan barang-barang sehari-hari, tapi anaknya tertarik untuk jualan barang lebih dari toko kelontong. Mungkin anaknya pengen jualan fashion, mungkin anaknya pengen jualan peralatan rumah tangga, sehingga ter-enable gitu dengan adanya si kita sebagai platform. Dan saya melihatnya itu sesuatu yang menarik banget. Misalnya orang tuanya juga banyak juga kita lihat warung-warung yang lebih muda tuh jadi lebih terbuka terhadap akses ke financial product, lebih terbuka untuk nyobain untuk growth dan untuk menumbuhkan bisnis warungnya. Dan itu terjadi karena ya itu ada transisi di bisnisnya, di mana anak-anak muda banyak yang mulai ambil alih dan berwarung, either gantiin orang tuanya atau bahkan ada juga yang benar-benar lulus sekolah pengen buka warung aja gitu, karena itu adalah bisnis yang emang menurut dia sangat menarik dan lebih menarik daripada kerja di kantoran gitu sih. Aku setuju sih Kak, karena anak muda sekarang generasi milenial tuh pasti mikirnya warung itu kan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh semua orang. Pasti dengan kita membuka bisnis tuh bisa memperluas kita membuka bisnis untuk para lingkungan sekitar dan orang-orang yang jauh pun kita bisa beli di kita gitu Kak. Nah, Yap. Dan jangan lupa sebenarnya kayak menurut research-nya Global Entrepreneurship Monitoring, sebenarnya orang Indonesia itu memandang entrepreneurship atau bisnis sendiri itu sebagai sesuatu yang positif. Makanya kalau misalnya orang Indonesia kalau ngelihat pengusaha itu sebagai sesuatu yang wah keren gitu ya. Jadi pengen jadi pengusaha gitu. Kalau misalnya dibandingin pengusaha sama pekerja kantoran pasti lebih suka lebih ngeliat pengusaha tuh sebagai sesuatu yang keren gitu. Dan itu masih terjadi sama pemuda-pemuda kita. Jadi makanya mungkin banyak juga gitu pemuda yang sambil kerja sambil hustling juga gitu, buka usahanya sendiri gitu sih. Iya betul Kak. Jadi side job gitu ya Kak. Nah, dari pernyataan Kak Agung ini artinya di tangan anak muda bisnis warung bisa lebih berkembang dengan memanfaatkan teknologi digital atau gimana Kak? Oh ya pasti. Jadi sebenarnya warung pintar benar-benar nge-enable itu, karena dengan adanya warung pintar opportunity jadi terbuka lebar kan. Gimana warungnya itu pengen maju, dan kita ngeliat anak-anak muda ini justru yang ngedrive kemajuan gitu ya, karena lebih terbuka sama nyobain fitur-fitur baru, lebih terbuka untuk nyobain hal-hal yang kita bawa, lebih terbuka untuk ngembangin bisnisnya, dan punya ideas yang kasih kita feedback terus-terusan gitu. Jadi consumer users kita yang masih muda-muda ini justru punya appetite untuk growth sangat-sangat tinggi gitu dibanding mungkin generasi orang tuanya gitu sih. Jadi kita ngelihat mungkin belum terlalu banyak gitu ya anak muda yang berpikiran untuk berwarung, tapi yang datang tapi itu benar-benar membawa ideas yang benar-benar luar biasa sih. Nah, tadi kan sudah dibilang sama Mas Agung kalau buka warung semua orang tuh bisa. Tapi yang ahli itu nggak banyak, Mas. Nah, bagaimana caranya agar bisa mengelola warung?
Jadi sebenarnya gini, jadi ada salah satu fitur yang benar-benar kita bikin dan nggak kita monetize. Ini adalah namanya komunitas pintar dan kita juga punya. Jadi komunitas pintar ini adalah learnings lah. Kita lihat, kita ambilnya. Gimana sih caranya warung tuh bisa orang yang buka warung tuh bisa belajar sesuatu. Dan kita juga extend itu ke community based learning. Jadi kita juga extend ke Facebook group, ke beberapa grup di media sosial sehingga warung-warung ini juga bisa belajar gitu dan saling belajar satu sama lainnya sama warung-warungnya. Nah ini hal yang sebelumnya nggak ada. Coba bayangin mungkin nggak usah jauh-jauh lah, mungkin 5 atau 7 tahun yang lalu gitu. Ketika orang mau buka warung dia harus cari orang yang dia kenal yang punya warung atau warung sukses, terus habis itu ajak janjian, datang ngobrol gitu ya. Baru dia bisa belajar sesuatu. Tapi sekarang dia buka Facebooknya aja, lihat terus habis itu, atau buka grupnya aja, nanya, Bang, caranya gini gimana ya? Gitu. Atau, Pak D, caranya ini gimana ya? Gitu. Jadi, dengan kayak gitu bisa belajar, oh ternyata cara milih barang gini, oh ternyata cara bikin pricing tuh gini, oh ternyata cara cash management tuh gini. Nah, hal-hal itu sebenarnya yang accelerate capability tersebut sih, Delia. Jadi, dengan transparansi yang lebih jauh dan dengan tadi ya features yang ada untuk bisa belajar dan bisa langsung nerapin itu juga dan tools yang ada di warung pintar, jadi si pemilik warung ini ya jadi bisa mengembangkan dirinya jauh lebih gampang gitu karena akses ke informasi dan juga tools-tools yang ngebantu mereka tuh langsung ada gitu sehingga mereka nggak harus nyari susah-susah lagi, nggak harus tadi janjian lagi lah untuk belajar atau kenalan lagi untuk belajar. Baik, Mas Agung. Jadi sekarang nih, kalau untuk membuka warung ataupun mencari informasi sudah gampang nih marketers. Bisa di mana aja karena kemudahan digitalisasi era sekarang. Nah, kalau menurut Kak Agung, apakah menekuni bisnis warung merupakan bentuk keterpaksaan ketika sudah nggak ada nih, udah nggak bisa bekerja di sektor formal? Dan keahlian apa yang harus dibutuhkan untuk menjadi pengusaha warung? Nah, itu kan sebenarnya adalah hal yang apa ya, stigma yang terjadi gitu ya. Oh ya, nggak bisa kerja di mana-mana atau misalnya di PHK terus akhirnya buka warung gitu. Tapi start yang kurang bagus bukan berarti jadi ending yang kurang bagus ya. Bisa jadi start yang kurang bagus karena keterpepetan, banyak juga kok cerita-cerita pengusaha-pengusaha besar saya beberapa kali dengar juga cerita tentang grup-grup besar yang foundernya tuh mulai dari naik sepeda dan jualan barang-barang atau mulai dari warung sampai akhirnya sekarang jadi top 10 konglomerat yang berada di Indonesia gitu. Jadi mulai dari warung atau misalnya terpaksa harus mulai dari warung bukan berarti endingnya juga harus jelek gitu. Tapi dengan adanya jadi dengan ya udah mulai dari warung tapi habis itu bisa apa dari warung itu. Jadi gitu sih kalau kita lihatnya. Justru kita ngelihat kayak warung itu adalah hal yang paling basic ya. Orang pengen maju bisa aja buka warung. Orang yang nggak dapat kerja bisa aja buka warung. Makanya tadi kita bilang barriers to entry-nya tuh rendah. Tapi untuk jadi sukses di warung itu susah. Nah itulah yang kita coba bridge gitu sehingga sukses di warung itu kalau punya kemauan yang tinggi jauh lebih gampang. Kalau keahlian khusus yang dibutuhkan untuk menjadi pengusaha warung ada nggak sih, Kak? Keahlian khusus apa ya? Mungkin sama dengan pengusaha lainnya ya. Keahliannya ya tentu aja keahlian dalam bentuk karena management skills itu bisa dipelajari. Tapi entrepreneurial heart itu nggak bisa dipelajarin gitu ya. Itu hal yang harus ditumbuhkan dari dalam diri gitu ya. Jadi benar-benar gimana sih caranya ya kalau di bahasa warungnya punya mental pedagang lah gitu ya. Mental pedagang tuh sebenarnya bukan mental ya, tapi hati gitu. Tapi beneran kayak rajin, bangun pagi, mau push, mau hemat, bisa baca pasar, mau take opportunity gitu, rapih. Nah itu semua hal-hal kayak gitu sebenarnya datangnya dari kemauan diri sendiri sih. Jadi justru skills apa nggak ada hard skills yang dibutuhin, tapi gimana sih caranya punya dorongan diri atau punya
ketekunan atau semangat yang mau belajar terus, mau maju, nggak menyerah aja sih sebenarnya gitu. Jadi hampir sama dengan usaha-usaha lain, yang penting ya punya ketekunan dan hati yang kuat lah untuk jalan. Nah, jadi buat marketeers yang pengen buka warung, jangan ragu nih, asal kita punya kemampuan entrepreneurial, itu pasti bisa. Dan jangan menyerah ya, Mas. Ya, Nah, ya. pada tahun 2030, Indonesia akan mengalami bonus demografi atau adanya jumlah usia produktif yang begitu besar. Apakah bisnis warung bisa menjadi solusi perekonomian bila nantinya tidak semua angkatan kerja bisa tertampung di lembaga formal? Uh, udah pasti nggak tertampung di lembaga formal ya, karena sekarang aja udah enggak gitu ya. Jadi sebenarnya dan sebenarnya itu bukan hal yang buruk gitu ya. Di sektor informal ini sebenarnya juga banyak orang yang banyak pemilik warung kita yang sukses dan bahkan sampai bikin teman-teman di kantor tuh pada iri dengan penghasilannya dia gitu ya, kayak ngapain nih gue harus jadi software engineer atau ngapain gue kerja di marketing tapi gue kalah sama pemilik warung gitu ya penghasilannya gitu, mobilnya lebih bagus dibandingin mobil gue gitu. Itu menurut saya balik lagi ya, kayak tentunya pasti sektor informal ini jadi salah satu yang akan menjadi tempatnya atau channelnya untuk generasi selanjutnya, terutama benar di bonus demografi gitu. Dan isunya adalah gimana sih caranya si warung ini atau si usaha warung ini itu punya opportunity untuk maju dan bisa berkembang cepat. Karena kenapa? Kalau misalnya warung ini tuh adalah usaha yang ya gitu-gitu aja gitu ya, usaha yang mungkin stagnan atau usaha yang tadi kata Mbak Delia adalah usaha pelarian doang gitu ya untuk survival, nggak bisa thriving di sana, yang nggak ada yang tertarik gitu. Dan itu akhirnya jadi tempat untuk tempat yang harus dibantu terus gitu, bukan tempat yang justru membangkitkan ekonomi kita, tapi justru membebani ekonomi gitu kan jatuhnya. Nah, justru kita percaya kalau misalnya si warung-warung ini yang dengan kesempatan yang bisa maju, kesempatan bisa ikut maju bersama konsumennya mereka gitu ya, orang-orang sekitaran mereka, itu justru bisa jadi platform atau bisa menjadi salah satu pilihan untuk generasi selanjutnya untuk berkarya gitu ya. Karena menurut kita ini hal yang sangat unik, dan menurut kita Indonesia kan jagonya leapfrogging ya. Dan kita yakin banget warung ini akan leapfrogging, dan warung ini ya udah mulai leapfrogging, jadi digital, jadi punya capability yang lebih, dan jadi salah satu sektor usaha yang punya jalan yang bagus dan bisa ngebantu ekonomi Indonesia sih. Baik, Mas Agung. Nah, kalau dari Warung Pintar Group sendiri ini, apa sih target dari Warung Pintar Group di tahun ini, Mas? Tahun ini sebenarnya target kita nggak terlalu muluk-muluk ya. Target kita tahun ini adalah gimana sih caranya kita bisa memperkuat servis warung kita, servis untuk warung, sehingga warung tuh bisa nggak cuma surviving pandemi, tapi bisa thriving di pandemi. Kenapa? Karena yang paling penting buat kita adalah setelah pandemi ini agak beres, gimana caranya warung ini bisa ngebut gitu loncatnya, ya kan? Gimana sih caranya warung ini dengan mulai pakai aplikasi Warung Pintar sekarang, belajar banyak hal, setelah pandemi bisa dapat akses ke pinjaman banyak, bisa ngembangin bisnisnya, konsumen makin banyak lagi, konsumen positif lagi, konsumen belanja dengan tanpa ragu-ragu lagi gitu. Warung tuh bisa di sana. Warung tuh siap untuk ngelayanin konsumen-konsumen yang kayak gini. Dan ketika konsumen berubah lagi gitu ya, appetite-nya, warung juga tetap bisa ngikutin gitu, dan warung bisa ikut berkembang bersama konsumennya. Jadi apa yang kita kejar di tahun ini sebenarnya nggak ada spesifik misalnya numbers of warung, tapi kita pengen nge-launch banyak hal yang ada di tahun ini. Jadi mungkin kalau misalnya sempat lihat di media beberapa bulan belakangan, kita udah nge-launch solusi untuk distributor, kita nge-launch juga solusi untuk wholesaler, kita juga nge-launch juga solusi untuk warung bisa connect langsung melalui Grab, kita juga nge-launch
solusi untuk grosiran, kita juga nge-launch kita juga bakal nge-launch financing produk kita gitu. Jadi sebenarnya yang kita kejar di tahun ini adalah gimana cara kita punya solusi yang paling lengkap dan solusi yang bisa ngebantu warung untuk nge-accelerate dirinya, apalagi setelah post pandemic gitu sih. Baik Kak Agung. Nah, sebagai pertanyaan penutup nih Kak, apa sih pesan Kak Agung pada generasi muda saat ini? Mungkin ini ya, mungkin sesimpel untuk melakukan apa ya? Mungkin take action kali ya. Kalau dari saya take action gitu. Jadi kayak semua hal yang kita cuman omongin, semua hal yang kita cuman tulis di sosial media, semua hal yang kita cuman angan-anganin nggak akan jadi apa-apa kalau nggak kita usahain. Jadi sebenarnya ya harapannya anak-anak muda sekarang take action gitu, instead of complaining atau instead of cuman menyalahkan keadaan, tapi take action. Sekarang sebenarnya banyak banget anak-anak muda yang juga datang ke saya gitu, pengen bikin bisnis tapi ragu-ragu, tapi pengen ya bikin aja, mulai aja gitu. Oh pengen bikin program NGO, pengen bikin ini atau pengen merubah karir path atau pengen ngelakuin sesuatu tapi nggak dilakuin, diomongin doang gitu. Nah itu sebenarnya hal yang harusnya kita udah mulai rubah lah mindsetnya. Jadi ya kita sebagai orang Indonesia ya, mungkin karena ini lagi juga ngomongin kemerdekaan, kita harus ingat semua hal yang kita punya saat ini tuh bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul karena kita harapin, tapi semuanya atas kerja keras gitu ya, dan kerjasama. Jadi kerja keras itu adalah sesuatu yang udah jadi value kita, udah jadi darah daging kita. Orang Indonesia tuh kerja keras gitu. Kita ngebangun dari nol, kita berjuang untuk kemerdekaan kita sendiri, nggak dikasih. Kita juga ngebangun semua gedung-gedung ekonomi kita itu pakai tenaga kita sendiri dan kemampuan kita sendiri, bukan dikasih orang lain. Jadi ya pemuda-pemuda kita juga harus terusin dan lanjutin semangat itu, jadi pekerja keras yang mungkin harus bekerja lebih keras dibandingin leluhur atau orang tua kita gitu ya, supaya ekonomi kita maju, terutama di 2030 ya. Wah, menarik banget nih Kak Agung. Bagi generasi muda, khususnya generasi milenial nih, jangan takut untuk membuka bisnis. Intinya lakuin aja dan coba dulu ya Kak. Nah, menarik banget perbincangan kita hari ini bersama Kak Agung. Jadi aplikasi Warung Pintar ini menjadi solusi dan membantu bisnis warung untuk berkembang cepat dan maju di tengah era digital sekarang ini. Terima kasih ya Kak Agung sudah berkenan hadir untuk bagi insight dan sharing-sharing sama kita hari ini. Sama-sama Delia. Nah, Marketeers, demikian perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih untuk Kak Agung Besari Hadinegoro sudah mau sharing dan memberikan insight dan inspirasi bagi kita semua. Semoga semakin banyak anak muda yang memiliki jiwa nasionalisme serta memaknai kemerdekaan sebagai semangat cinta tanah air dan juang untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Delia Amanda beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Stay safe, stay healthy Indonesia, salam merdeka.